Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih sekitar belajar investasi emas, baik pemula yang sudah melakukan atau yang sudah pro. Untuk mengetahui konten selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang dan Pak B terus semangat dalam mengisi konten-konten yang positif dan menginspirasi. Mari kita lanjutkan. Kali ini kontennya berjudul adalah cara mengetahui nilai karat pada emas perhiasan. Nah, nanti ini masih seri emas perhiasan ya, untuk memberikan warna di emas itu, karena nanti seputar investasi sudah dibahas, nanti masih bahas lagi nih seputar emas perhiasan. Oke, cara mengetahui nilai karat pada emas perhiasan. Jadi emas perhiasan itu biasanya ditentukan dengan karatase. Walaupun mungkin pakai persen-persen, tapi persen kan orang yang membeli kan kayak lebih familiar dengan karat. Berapa karat? 24 karat. Berapa karat? 22 karat. Berapa karat? 20 karat misalnya. Kalau dibandingkan dengan berapa persen, nah itu kan kurang familiar begitu ya. Oke. Kemurnian emas itu 24 karat. Nah, alasannya kenapa Pak B juga belum, kenapa kok enggak 100 karat gitu ya? Enggak, 24 karat itu adalah 99,99%. Itu kalau misalnya emas batangan itu kan emas murni. Misalnya emas batangan. Nih. Emas batangan Pak B. Itu kan emas murni. Jadi emas murni 24 karat ya. Jadi sekarang kita belajar tentang berapa karat-karat tersebut dalam emas perhiasan. Yang pertama adalah 24 karat. Itu adalah berarti 24 karat itu 24 bagian emas murni. Jadi seluruhnya adalah emas murni. Tapi biasanya apa? Biasanya itu adalah lembek, sehingga tidak recommended untuk dijadikan perhiasan ya, bentuknya kotak itu nanti dikalungkan itu kan karena lembek. Karena emas itu sifatnya lembek ya, tapi termasuk logam mulia karena tidak mudah korosi, dan juga tingkat titik leburnya itu 1036 derajat Celcius. Jadi untuk melebur emas itu perlu suhu 1036 derajat Celcius ke atasnya, itu baru emas itu bisa melebur, kan seperti itu. Tidak, kalau misalnya tidak kena garam dan sebagainya, itu dia akan ampuh sifat emas, sehingga dia tidak ada karatnya, maksudnya tidak berkarat begitu ya, bukan karatase tapi tidak berkarat karena dia disebut logam mulia. Yang kedua, 23 karat itu adalah 23 bagian emas murni, yang satu bagian logam lain. Logam lain itu bisa perak, bisa tembaga, bisa timah, bisa aluminium, bisa besi, bisa kadmium, dan lain sebagainya. Itu 1%. 22 karat itu 22 bagian emas murni. Terus yang 2 bagian adalah logam lain. 21 karat itu juga sama, 21-nya itu logam murni, emas murni, yang 3 bagian adalah logam lain. Terus 20 karat itu 20 bagian emas murni, yang 4 adalah logam lain atau bagian logam lain. Perbandingannya begitu. Terus emas ada yang 18 karat, ada kan 18 karat itu berarti 18 bagian plus 6 bagian itu adalah logam lain. 16 karat itu juga sama, 16 bagian emas murni, 8 bagian logam lain. 14 karat, yang terakhir 14 karat ya, digunakan untuk medali. Medali itu sekitar 14 sampai 16 karat. Itu adalah 14 bagian logam emas murni, yang 10 bagian adalah logam lain. Digunakan untuk, biasanya kalau yang medali-medali itu ada yang tidak ada medali ya, tapi ya tergantung medalinya ya. Tapi ini medali emas itu sekitar 14 sampai 16 karat. Karena Pak B pernah tanya dan pernah mendapatkan pada saat mengantar anak itu lomba, dan mendapatkan beberapa kali mendapatkan medali emas. Oke, karat itu dibuat di mana? Nah, emas perhiasan itu dibuat di pabrik. Yang paling banyak, yang paling adalah di pabrik. Nah, jadi ada emas di pabrik macam-macam kan.
Jadi pabriknya macam-macam. Terus nanti penjualnya juga, tokonya juga macam-macam. Di setiap tempat biasanya tokonya berbeda-beda namanya. Tapi ada juga yang jaringannya sangat luas, misalnya toko Masmar, begitu kan banyak di mana tempat ya. Tapi di tiap tempat itu biasanya macam-macam. Di tempat Pak B ada Mas Perahu, Arjuna, itu tokonya namanya begitu ya. Mas Murti misalnya begitu ya, ada Semar dan lain sebagainya, tergantung daerahnya masing-masing ya. Itu tokonya seperti itu. Dan setiap toko punya spread beda-beda. Karena memang emas itu seperti dipinjamkan saja. Karena besok kalau misalnya beli di toko A, ya jualnya harus di toko A tersebut. Dengan perjanjian itu harus ada notanya, harus warnanya juga harus sesuai dengan warna aslinya. Nanti kalau warnanya kusam, nanti bisa digunakan untuk jurus untuk menurunkan harga. Itu kan seperti itu. Itu dibuat di pabrik, ada di pabrik, di macam-macam dengan berbeda-beda, tergantung nanti desainnya seperti apa. Semakin rumit desainnya berarti semakin mahal. Semakin rumit desainnya semakin mahal, rumit banget ya, sampai dikasih manik-manik berlian itu mahal. Padahal nanti kalau pada saat jual itu tidak berlaku, hanya berlakunya adalah yang dibeli adalah emasnya saja. Sehingga harus jangka yang panjang ya, 10 tahun misalnya atau 15 tahun kemudian begitu ya. Ada seperti itu. Yang kedua itu dibuat tangan, handmade. Beberapa ahli itu membuat ya, bukan pabrik yang tersertifikasi, tapi ada orang yang benar-benar tahu, paham, berpengalaman membuat atau handmade ya, yang hampir sama lah. Bahkan mungkin bentukannya bisa lebih bagus, lebih halus karena kan tidak cetakan kan begitu. Terus yang ketiga adalah perhiasan glamour atau fashion. Biasanya digunakan untuk fashion show di dunia itu adalah perhiasan yang khusus. Mungkin hanya di dunia buat cuma 3, buat cuma 5, buat cuma 10. Seluruh dunia cuma itu saja. Contoh misalnya yang dipakai untuk ratu kecantikan itu kan cuma mungkin buatnya cuma satu saja. Nah, untuk dipakaikan setiap nanti ada ratu kecantikan sejagat setiap tahun berganti-ganti orang ya, cuma satu itu. Sehingga kalau dihargai mungkin miliaran karena cuma adanya cuma satu, limited edition, tidak seperti yang dibuat di pabrik banyak macamnya, banyak ragamnya. Tapi kalau yang itu mungkin cuma 1 atau 2. Kalau misalnya juara 1, 2, 3 ya cuma 3 itu saja. Atau kalau cuma mahkota juaranya 1 ya 1 saja itu. Seperti itu. Sehingga emas itu memang unik ya. Unik dan akan terus menjadi unik dan tetap menjadi logam mulia. Karena dimanapun tempat, kapanpun emas itu tetap akan berharga. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, menjadi informasi yang positif. Sampai ketemu lagi. See you next time. Like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan mengembangkan channel Pak